sesuatu begitu. Misalnya oposisi yang disebut dengan Hong itu, terus kemudian melakukan pencermatan di dalam diri gitu. Nah di fase menemukan oh ternyata ini, itu biasanya lewat apa? Apa langsung kemudian langsung lewat pikiran atau kemudian ada suara bisikan atau bagaimana? Bisa macam-macam. Kalau proses perkara apa aku hendak ke sini, misalnya ketemu saya ini kehendak. Ya, ketika jenengan berkehendak, kemudian dalam kehendak tadi kemudian muncul nat kentek karep kehendak keinginan itu kepinginan itu keinginan ingin itu sudah perkembangan dari kehendak, sudah ada contohnya kesananya lebih enaknya lewat sini pakai ini pakai itu keinginan. Lah pamodah itu lebih enak lagi ketika nanti sudah fasilitasnya terpenuhi. Nah ini pamodah, setiap orang pasti melewati fase ini. Nah yang diikuti yang ini terus net. Yaitu bersitan pertama dalam setiap perkara. Bersitan yang pertama. Itu yang murni. Ya, itu yang paling murni. Harus hati-hati yang cermati itu ya. Yang pertama yang penting. Yang pertama. Jadi kita mau kemana? Nah, langsung muncul. Sana. Itu pertama sudah pasti muncul. Itu yang diikuti. Tanpa berpikir, tanpa apa. Kalau keinginan sudah berpikir. Kalau karep itu sudah rasa. Keinginan nalar ketika pamodah itu sudah perpaduan antara ini. Perpaduan dari rasa dan nalar nanti di pamodah ini. Nah, itu bahasa Jawa aslinya ya, bahasa Jawa kayak gitu. Net kerentek karep penginan pamodah. Pamodah tadi apa, Romo? Apa ya, ekspektasi nih. Dan orang kalau sudah tidak sesuai ekspektasinya marah ya, gak kelakon ya dikarep. Iya kan? Ya karena ada pamodah ini udah banyak alasan ini. Ini perkara ini karena begini, karena begitu, karena wah alasannya banyak sekali kalau yang sedang pamodah itu filosofi 5 jari. Ya. Pelajarannya adalah kalau pengen sesuatu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, net tadi. Tanpa dipertimbangkan itu, ikuti. Nah, itu yang tidak mudah ya di situ itu. Oke, berarti wong itu sinau ning awake dhewe. Sinau awake dhewe angel kaya ngono. Senane maido kancane. Aduh. Parah. Lha sampeyan ngene kan ra gelem maido wong lho. Nggih to, Romo. Eman maido. Wah aku dhewe urung bener kok. Sinau kaya ngene jlimete ngene. Jadi kita lebih sibuk kepada bebenah diri. Iya, betul. Mempercantik diri, membahagiakan diri tanpa ini mengganggu orang lain loh. Ya. Kowe arep salat ya salat to. Ora apa-apa. Sampeyan poso. Aku ora poso. Wis sampeyan aja gelo kan gitu. Nek sampeyan iki akeh poso, aku ya ora arep udut ning kene. Ora tepo jane kan waspada iki mau to. Mosok kono akeh masa kene udut ya ora pas, ora laras. Itu kalau filosofi 5 jari. Kalau filosofi Hong. Hong itu bukan filosofi. Apa itu? Realitas. Pripun niku penjelasannya? Hong itu kan getar dari sang semesta yang menjadikan segala sesuatu kan getar itu. Getar yang terus terjadi menimbulkan bunyi kan, bunyi dengung. Ada orang yang bisa mendengarkan, ada orang yang tidak bisa mendengarkan. Nah itu kalau ajaran orang-orang leluhur dulu kan begitu. Nah kalau saya sendiri pada waktu itu ya ini si Mas Setia yang kalau kamu sendiri gimana itu? Mosok sini sana sini malah disalah-salahkan. Kalau kamu sendiri ya kalau saya ya ini ya gitu. Ya dengung itu. Nah kenapa toh? Karena ketika seseorang tidak mudeng itu kan gitu ya. Dengung enggak? Iya. Berarti itu ngehong itu. Kenapa bisa bunyi hong? Karena dengung disertai hambegannya nafasnya. Suara nafas itu B, A,
HS apa? Bas. Bukan. BA. Sampai nggak bernafas sih aksara apa kira? Cara aksara gimana maksudnya, Ram? Ini loh, bernafas ini kalau diaksarakan aksara apa itu? Aksara apa? Aksara bah apa? Jadi kenapa hong? Karena aksaranya bunyinya ngeng. Jadinya hong hang hing hing hang. Jangan nangis ya, lego kan? Lihat saja. Jadi menjadikan sesuatu yang baru dengungan itu. Dan ketika banyak seperti tawon banyak sekali sedang terbang bersamaan. Nah, kemudian leluhur mengatakan itu tawon gumono. Nah, saya sebenarnya menelusuri itu, kenapa sih kok ada tawon gumono? Kenapa sih? Kemudian ada permainan ketika apa gue petak umpet itu, kalau itu juga permainan hong sih, ketika orang nepuk pohonnya atau palnya itu kan hong kan begitu sebenarnya. Artinya kembali kepada kesadaran semula, kejadian semula kan gitu. Jadi itu sebenarnya kejadian, pemeliharaan dan penghancuran. Menjadikan apa yang mesti dijadikan, memelihara apa yang sudah dijadikan, kemudian meluruhkan apa yang layaknya sudah diluruhkan untuk dijadikan lagi, terus begitu itu. Nah, itulah yang menjadikan segala sesuatu yang dijadikan. Nah, pada saat Romo Bambang kemudian bingung terhadap sesuatu begitu, misalnya oposisi yang disebut dengan hong itu, terus kemudian melakukan pencermatan di dalam diri gitu. Nah, di fase menemukan ternyata ini, itu biasanya lewat apa? Apa langsung kemudian langsung lewat pikiran, atau kemudian ada suara bisikan atau bagaimana? Bisa macam-macam. Kalau saya mengerti, langsung paham begitu? Ya, langsung mengerti. Baru nanti referensinya muncul. Referensi itu bisa berupa vision, bisa berupa suara, bisa seperti apa ya, rentetan kata, atau bahkan bentuk tulisan. Itu kan vision, itu referensinya. Tapi yang pertama mengerti gitu. Itu yang terjadi. Oke. Kalau yang disebut hening, menurut Romo Bambang itu seperti apa? Hening itu bagaimana? Hening itu menjadi sunyi, mensunyikan diri. Ya, meskipun di dalam keramaian kan bisa saja orang bisa mensunyikan diri. Artinya tidak meresponi segala keriuhan. Tetap riuh, tetap mendengar, tetapi tidak meresponi. Berarti kan menjadi hening, menjadi sunyi dirinya kan. Nangkep enggak ini? Kalau tahu saya, tahu makna heningnya seperti itu, meskipun di dalam keramaian masih merasa sepi misalnya begitu kan. Nah, kalau di dalam keramaian merasa sepi itu orang kesepian. Beda dengan orang hening. Orang hening tidak kesepian. Dia tidak meresponi keramaian. Hening itu di situ. Dia nggak merespon keramaian. Iya. Dia hanya menerima, accept. Keramaian diterima, didengar kok. Kalau dia menikmati, menyadari apa yang dilakukan, termasuk hening nggak? Ya, dia dalam kondisi keheningan. Karena dia tidak meresponi yang lain selain yang dia perhatikan itu. Kalau ngelamun dia nggak hening. Ya, jelas. Nah, kalau pengen hening mendalam sambil merasakan nafas gimana? Ya itu, meresapi nafas itu. Maka kalau di Jawa bisa dikatakan adalah nunggang ambegan. Itu bisa disebut sebagai hidup meditatif. Meditation itu kan artinya penyadaran, merasakan. Ya begitu tentunya. Nah, pada saat seseorang kemudian dia menyadari nafasnya, menikmati keluar masuk nafasnya, terus kemudian dia menikmati pekerjaannya sadar penuh, dan itu dilakukan secara konsisten, apa yang akan terjadi dalam diri manusia? Cerdas. Gampang tau, pasti cerdas itu. Gak usah berguru. Oh iya, udah, saya berani jamin itu. Berani jamin loh. Berani. Ayo. Saya ulang lagi teman-teman. Ketika teman-teman menyadari keluar masuknya nafas, terus kemudian menikmati apa yang dilakukan dengan penuh rileks, kesadaran penuh, dan dilakukan secara konsisten, pasti teman-teman cerdas. Pasti. Wih, kuliah mahal ya. Iya, itu pasti itu.
logikanya sangat jelas. Ketika seseorang itu memfungsikan segala peralatan dan tahu fungsi dari peralatan itu, catut adalah untuk ini, tang untuk itu, kunci Inggris itu kan orang cerdas. Lain dengan catut dipakai untuk mukul. Ya, bisa, tetapi itu bukan peruntukannya. Itu bukan orang cerdas. Itu orang asal-asalan. Betul apa betul? Iya. Realistis saja. Saya ini, misalnya headset ini, tak pakai nuduh sampean. Sampai mau jangan mau. Gitu kan? Ini gunanya untuk denger mau. Iya, ini kan hanya nyontoh kan gitu deh. Enggak. Jadi ketika seorang itu mencermati keberadaan apapun, dia akan memfungsikannya sesuai dengan peruntukannya. Itu pasti orang cerdas dan semakin cerdas. Iya. Oh, iya. Itu normalnya orang loh. Jadi kalau belum begitu berarti belum normal itu. Belum normal. Belum. Makanya masih suka jadi tukang maido. Suka maido sana sini. Iya ya. Speechless sih. Kodok ngemuli lengi Romo. Ya. Itu apa maknanya? Ya, kodok ngemuli lengi itu sebenarnya kan ketika kodok itu berbunyi, suaranya kan sudah bisa melampaui liangnya sendiri. Benar enggak? Nah, artinya bahwa suaranya dia, esensi getaran dia itu menguasai apa yang dia pakai untuk bertempat, yang dia tinggali kan. Jadi kalau kita ini, getaran kita sudah bisa mengelola diri kita, ya itu orang saya bilang kodok ngemulingnya lainnya. Karena kodok dikatakan, kenapa selalu ada kodok? Kodok bisa hidup di dua alam, kodok bisa metamorfose, kodok bisa begini, kodok bisa begitu. Nah, dan dia kan menggunakan suaranya untuk mengkodekan ini dan itu kepada temannya, misalnya nah, misalnya gini, salah bunyi, dia cari boleh cokot tuh. Kodok ngemuli lengi. Iya deh. Jadi seseorang yang bisa menyadari tentang daya getar di dalam dirinya, yang bisa dipakai untuk mengelola dirinya. Iya. Terus unik itu di Jawa banyak banget tau itu. Iya. Unik sekali gitu. Saya seneng ya. Saya perhatikan Simbah dulu bilang. Ya, asik. Terus gini Romo, saya kembali ke yang tadi, ini menarik banget ya, karena banyak orang nyari ya soal yang hening secara konsisten, kemudian manusia kan bisa mengakses perpustakaan semesta tadi. Betul. Ya. Akhirnya sesuatu di zaman yang dulu bisa muncul. Amat sangat bisa. Termasuk informasi nanti matimu akan seperti apa bisa jadi tahu. Bisa. Iya. Ya di Jawa itu memang realistis. Jawa itu apa ya, laku realistis gitu loh. Jadi kalau nggak real ya nggak dipakai, itu bukan orang Jawa yang real saja. Gitu. Makanya harus kurak kandane, wis jare we kan ngono. Apa kowe wis nyatani dhewe? Urung, ayo wis. Urung nyatani dhewe iki ya wis. Apa kuwi? Nek orang Jawa kan begitu. Sadar penuh ya Romo. Lah iya kan penyadar gitu. Sadar penuh setiap aktivitas, setiap waktu menikmati keluar masuknya nafas. Derita di tapi nggak gampang ya kayak gitu ternyata. Lah kalau dijalani per detik itu malah gampang, tetapi kalau dikonsep jadi panjang. Jadinya bayangan, terus bilangnya jadi nggak gampang. Kalau dijalani per detik akan mudah. Nah, contohnya anak belajar jalan itu pernah ngomong susah mah kan enggak toh? Dia cari nggak pernah mengeluh. Lucu kan? Lupa kan dulu waktu belajar mengeluh enggak? Benar. Nah ini penyadaran ini sekarang. Karena anak kecil itu menyadari
Dengan ketidaktahuannya dia sadar dia tidak tahu. J. Kalau di apa tuh namanya perspektif sebagai orang Jawa ini, kita kan sering ditakut-takuti sama yang namanya kiamat gitu. Kalau orang Jawa kenal kiamat apa enggak, Rom? Kenal, penjual sate. Penjual sate, kiamat. Oh iya. Oh. Orang Jawa kan nggak ada.